Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di MK Perpajakan. Kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah konsep pajak penghasilan. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak itu berbeda-beda. Subjek pajak dalam negeri dan juga luar negeri. Untuk subjek pajak dalam negeri yaitu yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang terakhir, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Dan subjek pajak luar negeri yaitu yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi ini kebalikannya ya dari subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang keempat, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi bisa kita lihat perbandingannya bahwa subjek pajak dalam negeri dan juga luar negeri ketentuannya adalah bertolak belakang. Lalu yang tidak termasuk subjek pajak adalah pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan juga konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga, organisasi-organisasi internasional. Dan yang terakhir adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lalu apa aja objek-objek pajak? Yang pertama, objek pajak pertambahan nilai, yaitu PPN. Yang kedua, objek pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, objek pajak bumi dan bangunan. Keempat, objek pajak penghasilan. Yang kelima ada objek pajak bea materai. Dan yang terakhir, objek pajak biaya perolehan hak atas tanah dan juga bangunan. Lalu, objek pajak yang dikenakan PPh final, yaitu ada deposito, tabungan, obligasi, hadiah undian, transaksi saham dan bursa, pengalian harta, jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan, dan yang terakhir adalah penghasilan tertentu lainnya. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak PPh. Jenis penghasilannya yaitu bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, klaim asuransi atau beasiswa, dan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Kecuali yang diberikan adalah bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung besaran pajak terutang. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya DPP antara lain untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi yaitu penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Cara menghitung penghasilan kena pajak yaitu dengan menentukan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sehingga didapatlah penghasilan kena pajak. Dan berikut adalah tarif penghasilan tidak kena pajak. Dikenakan pajak per tahunnya adalah 54 juta. Sedangkan tambahan untuk wajib pajak kawin yaitu 4.500.000. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami ditambah 54 juta lagi. Lalu tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan adalah 4.500.000 dengan maksimal
tanggungan paling banyak 3 orang. Dan berikut adalah tarif penghasilan tidak kena pajak secara rinci. Untuk wajib pajak tidak kawin dengan 0 tanggungan, ini biasa disebut dengan TK0, yaitu 1 tahun 54 juta. Untuk 1 tanggungan, yaitu TK strip 1 adalah 58.500. Jadi dari 54 juta ditambah 4.500.000, yaitu 1 tanggungan kan 4.500.000. Jadi totalnya 58.500.000. Begitu dengan TK2. TK2 berarti 54 juta ditambah tanggungannya 2, 4.500.000 dikali 2, yaitu 9 juta. Berarti 54 juta ditambah 9 juta, totalnya adalah 63 juta. Untuk TK strip 3, yaitu tidak kawin dengan 3 tanggungan, adalah 67.500. Lalu untuk wajib pajak kawin dengan K0, 58.500. Selanjutnya sampai wajib pajak kawin dengan 3 tanggungan. Lalu di kategori yang ketiga, wajib pajak kawin dan istri berpenghasilan. Salah satu contohnya adalah ini, K strip I strip 0, artinya kawin, istri berpenghasilan, dan 0 tanggungan, yaitu 112.500.000. Sampai dengan K strip I strip 3, yaitu kawin, istri berpenghasilan, dan 3 tanggungan. Totalnya adalah 126 juta setahun. Untuk tarif pajaknya menggunakan tarif pajak progresif. Itu ada 4 lapis. Di lapisan yang pertama dikenakan tarif 5% dengan besaran penghasilan kena pajak adalah dari 0 sampai dengan 50 juta. Untuk di lapisan yang kedua dikenakan tarif 15% dengan penghasilan kena pajak yang lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta. Lalu di lapisan yang ketiga dengan tarif 25%. Pada lapisan ini penghasilan kena pajak yang lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan 25%. Lalu yang penghasilan pajaknya lebih dari 500 juta di lapisan yang keempat dikenakan tarif 30%. Dan berikut adalah studi kasus yang pertama. Jumlah penghasilan kena pajaknya adalah 600 juta. Berapa penghasilan yang terutang? Ya, ini tabelnya bisa kita lihat. Dari penghasilan kena pajak 600 juta tersebut, ini akan dikenakan beberapa lapis. Yang pertama, lapisan yang pertama adalah 5%. Jadi 50 juta dari 600 juta dikeluarkan dari sini, dikenakan tarif 5%. Lalu masih ada 550 juta. 550 juta masih ada di dalam range lapisan yang kedua. Maka dari itu dikenakan pula tarif 15% lapisan yang kedua, yaitu totalnya 200 juta dari 600 juta. Karena range dari 50 juta sampai dengan 250 kan adalah 200 juta nih. Oke, jadi yang dikenakan adalah 200 jutanya. Lalu di lapisan yang ketiga ini dikenakan lagi, yaitu 250 juta. Jadi di sini bisa dilihat range dari lebih dari 250 sampai dengan 500. Ini berarti kan sekitar 250 juta ya. Oke, 250 juta taruh di sini, dikenakan tarif lapisan yang ketiga yaitu 25%. Lalu ini totalnya berapa? Totalnya 500 juta. Masih ada sisa 100 juta lagi dari 600 juta. Oke, 100 juta ditaruh di sini, dikenakan tarif yang terakhir, tarif yang ketiga yaitu 30%. Maka dihitung untuk lapisan yang pertama, untuk lapisan yang pertama pajak terutangnya 2.500.000, lapisan yang kedua 30 juta, lapisan yang ketiga 62.500.000, dan lapisan yang terakhir adalah 30 juta. Maka dengan total pajak terutang yang dikenakan adalah 120 juta dari 600 juta. Baik, nah ini adalah studi kasus yang kedua. Budi adalah karyawan yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Penghasilan sebulan yang ia dapat adalah sebesar 10 juta. Premi jaminan kecelakaan dan kematian masing-masing 250.000 dan 150.000. Biaya jabatan
400.000 dan iuran pensiun 200.000. Lalu hitunglah PPh pasal 21. Untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Penghasilan bruto adalah 10 juta. Kita taruh 10 juta di sini. Lalu untuk penambahannya apa aja? Seperti yang di soal, yaitu premi jaminan kecelakaan dan kematian ini adalah elemen penambah. Ya, elemen penambahnya ditaruh di sini. Premi asuransi dan premi kematian 250.000 dan 150. Maka di total adalah 10.400.000. Untuk pengurangannya yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun 400.000 dan 200.000. Lalu kita kurangi dari 10.400.000 dikurangi 600. Maka penghasilan neto sebulannya adalah 9.800.000. Penghasilan neto setahun dikali 12 yaitu 117.600.000. Setelah itu kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Tadi untuk statusnya adalah sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Berarti PTKP-nya K-2. K-2 adalah 67.500.000. Setelah itu penghasilan kena pajaknya adalah dari 117 juta dikurangi 67.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 50.100.000. Maka PPh yang terutang setahun yaitu 50.100.000 lebih dari 50 juta. Maka ini dikenakan 2 lapisan ya. Untuk lapisan pertama yaitu tarifnya 5% dikali 50 juta. Oke, 50 juta. Dan yang lapisan kedua 100.000. Kenapa 100.000? Ya karena kan dari ketentuannya penghasilan yang lebih dari 50 juta itu dikenakan lapisan yang kedua. Baik, jadi 50 juta dikenakan tarif yang pertama dulu. Setelah itu sisanya yaitu 100.000 dikenakan tarif yang lapisan yang kedua. Lalu total PPh terutangnya setahun adalah 2.515.000. Dan PPh terutang sebulan itu 2.515.000 dibagi 12 dengan hasil 209.583 rupiah. Untuk materi pada pertemuan keempat tentang konsep dasar penghasilan mungkin sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan atau hal lainnya yang masih belum dipahami, bisa teman-teman langsung tanyakan di kolom komentar atau juga bisa langsung via grup WhatsApp dan juga direct message. Dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.